Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, terpilih atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, yang terhormat para pejabat lingkungan Kementerian Kesehatan, para perwakilan mitra pembangunan WHO, FAO, CISTI, Inkej, Indohun, dan para peserta pejuang COVID-19 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat, sehat, walafiat. Insyaallah kita berjumpa dalam keadaan virtual dalam rangka melaksanakan workshop aplikasi pelacakan kontak. Mudah-mudahan acara ini selalu dalam lindungan, selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saudara sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 dan serangkaian upaya pengendalian telah dilakukan sejak awal tahun 2020, mulai dari belum adanya kasus di Indonesia sampai dengan saat ini. Peningkatan upaya kewaspadaan, penyusunan pedoman, pembentukan jejaring koordinasi, perluasan kapasitas diagnostik, peningkatan kapasitas rumah sakit, pemenuhan logistik, pembekalan tenaga kesehatan, pemberian dukungan pembiayaan, peningkatan KIE, dan beberapa upaya pengendalian lainnya yang telah dilakukan. Pandemi ini merupakan tantangan bagi seluruh negara di dunia karena hingga saat ini vaksin dan obat yang spesifik untuk mencegah atau mengobati COVID masih dalam tahap pengembangan. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengurangi penyebaran virus ini dan kita harus meningkatkan upaya untuk dapat menghambat atau bahkan menghentikan transmisi penularan. Untuk menghentikan transmisi penularan melalui satu, melakukan deteksi dini kasus melalui screening gejala, screening faktor risiko, dan melakukan pemeriksaan laboratorium pada orang-orang yang memenuhi kriteria suspek. Yang kedua, melakukan isolasi karantina kasus sesuai dengan berat ringannya gejala. Apakah itu isolasi atau karantina mandiri atau isolasi tempat-tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, melakukan pelacakan kontak yang juga menjadi titik kritis dalam upaya ini, mulai dari pendataan kontak, karantina kontak, dan pemantauan kondisi kesehatan dari kontak selama masa karantina. Dalam pelacakan kontak ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, masa inkubasi adalah periode antara infeksi atau terpapar sampai dengan munculnya gejala. Masa inkubasi ini bervariasi antara 2 sampai 14 hari, rata-rata sekitar 5 hari. Yang kedua, kasus konfirmasi memiliki masa penularan utamanya 2 hari sebelum gejala dan 14 hari setelah gejala. Ini kita gunakan sebagai dasar dalam penentuan kontak erat. Yang ketiga, tracing tidak hanya berhenti pada menemukan kasus kontak, tetapi diikuti dengan karantina dan monitoring harian. Yang keempat, karantina bertujuan untuk deteksi dini jika muncul gejala atau follow up dari tes dan untuk mencegah penularan lanjut pada periode pre-simptomatik. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi saat ini tentunya terlepas dari kolaborasi dan koordinasi semua pihak, baik tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi ini juga diperlukan dalam pelaksanaan pelacakan kontak yang merupakan komponen penting dalam pemutusan rantai penularan COVID-19. Namun demikian, dalam implementasi kegiatan pelacakan kontak harus tetap mengikuti pedoman yang berlaku, yaitu pedoman revisi 5. Selain itu, untuk dapat mensukseskan upaya pelacakan kontak ini perlu adanya monitoring
dan supervisi kegiatan pelacakan kontak yang harus dilakukan mulai dari tingkat terkecil, puskesmas, kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Melalui workshop ini diharapkan saudara-saudara sekalian dapat lebih memahami tentang pentingnya pelacakan kontak dan karantina, serta memahami langkah-langkah dan hal-hal yang harus diperhatikan selama pemantauan kontak. Selain itu diharapkan juga saudara dapat menggunakan aplikasi Silacak untuk mencatat, melaporkan, dan memantau kontak erat selama melakukan karantina. Saya yakin melalui workshop ini pemikiran, masukan, dan kerja saudara akan berkontribusi dalam mengawal program pencegahan pengendalian COVID-19 Indonesia dan global. Dan sebagai informasi, saat ini di beberapa provinsi kasusnya memang trennya mengalami tren yang menurun. Angka positif rate juga menurun, angka kesembuhan meningkat, dan kasus konfirmasi juga cenderung sekarang menurun. Tapi apakah itu betul-betul real? Memang apakah dan juga ini data sampel yang diperiksa juga menurun. Nah ini apakah memang betul real dari suspeknya memang menurun sehingga tidak ada yang diambil swabnya? Kalau itu yang terjadi, alhamdulillah berarti kondisi ini bisa terkendali atau mengarah ke yang lebih baik. Tetapi kalau ini kita cek ternyata memang kurang dari upaya pelacakan kontak. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, turunnya ini memang karena kurang kita aktif melakukan kontak tracing ataupun apa. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Dan mudah-mudahan kita berpikir optimis, kondisi ini bisa kita lalui asal tadi salah satunya teman-teman ya, melakukan pelacakan lebih cepat dan mengcover jumlah yang lebih besar. Jadi betul-betul dicari betul kontak-kontaknya dan dipastikan kontaknya bisa terdeteksi oleh kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat kita semua. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, sukses, dan saya buka acara pertemuan ini dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.